Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Lupus. Konten kali ini saya akan review ya, cuma review aja. Ngobrol-ngobrol tanpa nyalakan lasnya ya. Jadi saya ini kan dapat las 3 ya. Yang saya bahas itu salah satunya ini yang orange. Ini las Nyugo. Harusnya ini ada di sini ya, apa istilahnya perpindahannya itu selektornya seperti ini, tapi saya dapat yang model potensio. Nah, ini bisa 50. Kalau keterangannya di sini 50 ampere, berarti ini bisa 50 ke 160. Tinggal diputar aja. Pendinginannya ini angin. Jadi alangkah baiknya ketika ngelas ada kipas ya. Kayak sebelahnya ini BX 160 ini juga saya tambahin kipas. Ini juga golongan trafo. Trafonya kalau penasaran seperti ini. Nah, ngeblur ya. Oke, trafonya seperti inilah gulungannya. Jadi di dalamnya ini tidak ada tembaga. Tembaga murni bukan, maksudnya semuanya tembaga tidak. Gulungannya itu aluminium. Jadi aluminium tapi dibungkus tembaga tipis ya. Ya kayak gini. Jadi itu sebenarnya itu aluminium. Nah, ini kelihatan nggak ya? Nah, ini ya, putih. Itu putih itu aluminium dibungkus tembaga. Lah banyak juga yang tanya cara perbaikan gimana kalau putus. Kalau saya menggunakan pipa tembaga AC, pipa tembaga AC yang seukuran, saya pipihkan, terus saya jepit. Dijepit kuat ya. Kalau perbaikan sama stop kontak, colokan semua itu wajib kuat dan kencang. Kalau terjadi longgar, biasanya meleleh di situ. Timbul energi panas di situ. Karena wattnya besar. Ketika las ini nyala juga ada medan magnet. Jadi jauhkan dari percikan-percikan gerinda ataupun apapun yang berhubungan dengan besi ya. Kalau bisa kabelnya jauh. Jadi kalau gerinda yang jauh, karena ini nanti kalau lagi ngelas dia menimbulkan apa ya, energi magnet kayak gitu. Sama semuanya. Ini pendinginan angin. Ini pendinginan angin, yang ini potensio ya, yang ini selektor 160 juga, yang ini pendinginan oli yang paling keren, WIM. Dia pendinginannya oli, mesinnya paling bagus yang saya dapat. Bayangin cuma 200.000 saya belinya. Masih dikasih bonus kompor induksi listrik saya. Yang ini dapatnya 450, yang ini dapatnya 400. Koleksi. Yang sering saya pakai ini. Yang saya yang sering pakai ini. Kalau yang pendinginan oli itu ada indikatornya. Semuanya punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Dia ada indikatornya, tapi matiin lasnya itu harus jabut. Terus mindah ampernya ini agak ribet. Yang negatif tetap terpasang ya. Kalau pindah ke 160, 125, 95 itu mindah-mindahnya agak ribet. Yang ini harus buka-buka baut mur ya. Tapi paling kuat, walaupun dipanjar 24 jam karena pendinginannya oli, segini itu terendam oli semua, paling kuat. Kalau ini bodinya ini jangan ngangkatnya, jangan ini ya. Jadi ngangkatnya harus bodinya. Ini yang saya sering itu selektornya rusak sama putus. Nah, putusnya saya tadi cerita nyambungnya pakai pipa tembaga AC. Disambung, dipipihin yang kencang. Dan di selektornya ini harus kencang semua. Kalau nggak kencang, timbul panas di selektornya. Kalau itu minusnya di isolatornya. Isolatornya itu harus sering dicek ya, karena plastik biasanya pecah. Biasanya senggolan sama bodinya ini kan negatif. Isolatornya wajib dicek. Kalau ini saklarnya udah insya Allah aman. Cuma kalau ngangkatnya itu harus bodinya. Kalau bisa dibikinin kotaan itu yang rapet, soalnya uga-ugi gini. Kalau ini ya sama, semuanya itu berat ya. Dia nggak ada indikatornya, nggak ada matiinnya. Ya ini
Intinya puas lah kalau punya las ini, karena ketahanannya bagus, matengnya itu juga bagus sekali. Cuma listriknya boros 1300 watt. Sama untuk pengerjaan banner atau di lantai atas tingkat kurang cocok karena berat semua ini, sangat-sangat berat. Jadi nggak recommended untuk pekerjaan yang berpindah-pindah. Jadi recommendednya pekerjaan yang tetap gitu, kuat, handal, minim alat elektronik yang ada di dalamnya. Jadi sangat-sangat awet. Oke, gitu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dukung terus channel saya. Semoga sehat selalu. Terima kasih.